Halo, perkenalkan di sini saya Sandi Deswira Seribu dengan NIM 1923119 bersama dua teman saya yaitu Banda Subagja dan Nuresi Sofia akan mempresentasikan tugas capital dan KO di mana dosen pembimbingnya ada Ibu Eda Setiawati STMT, lalu ada Bapak Ahmad Fauzi SSIMT. Lalu di sini untuk pertanyaannya yaitu ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan multi-path propagation? Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan fading, small scale fading, dan large scale fading. Lalu yang ketiga, jelaskan mengenai flat fading dan selective frequency fading. Lalu yang keempat ada apa yang dimaksud dengan ESI atau Invisible Interference. Lalu yang kelima, apa yang dimaksud dengan forward error control. Nah, lalu ada multi-path propagation. Nah, multi-path propagation ini ketika sinyal disebarkan dari pengirim, itu akan ditransmisikan ke berbagai arah. Sinyal kemudian akan berjalan dengan cara yang terpisah, memantau pada objek dan menyebar. Sinyal yang mencapai penerima yang sama dapat mengambil rute yang berbeda, tetapi masih berakhir di tujuan akhir yang sama. Inilah yang disebut dengan multi-path. Nah, masalahnya adalah bahwa jika dua sinyal dikirim secara bersamaan dari pengirim dan mengambil rute yang berbeda dan berakhir di penerima yang sama, mereka mungkin akan mencapai tujuan pada waktu yang berbeda. Hal ini dapat membuat sulit untuk menafsirkan sinyal yang dikirim dari awal. Nah, secara singkatnya, propagasi multipath adalah perambatan sinyal antara pemancar dan penerima melalui berbagai lintasan yang berbeda. Lintasan yang berbeda-beda tersebut mengakibatkan kuat sinyal penerima menjadi bervariasi. Oke, selanjutnya ada fading, small scale fading, dan large scale fading. Nah, fading itu merupakan fluktuasi daya sinyal terima akibat adanya proses propagasi atau pantulan yang melibatkan refraksi, refleksi, difraksi, dan redaman dari gelombang radio sehingga akan terjadi perubahan fasa, polarisasi, atau level dari suatu sinyal terhadap waktu. Nah, lalu yang selanjutnya ada small scale fading adalah efek dari perubahan amplitudo sinyal total yang disebabkan oleh interferensi MPCS atau multipath components yang berbeda sehingga menghasilkan sinyal resultan yang mana amplitudo dan fasanya berubah-ubah. Lalu yang terakhir ada large scale fading, memberikan representasi rata-rata daya sinyal terima dalam suatu daerah yang luas. Statistik dari large scale fading memberikan cara perhitungan untuk estimasi path loss sebagai fungsi jarak disebabkan oleh keberadaan objek pemantul dan penghalang pada kanal propagasi serta pengaruh kontur bumi yang menghasilkan perubahan sinyal atau energi fasa delay waktu yang bersifat random. Nah, lalu di sini ada beberapa di mana penjelasan lebih lanjut, fading itu terjadi karena interferensi atau superposisi gelombang multipath yang memiliki amplitude dan fasa yang berbeda-beda. Nah, untuk small scale fading, faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama itu kecepatan ms. Jadi, gerak relatif antara base station dengan ms akan berkaitan dengan pergeseran frekuensi Doppler yang bisa positif atau negatif di tiap lintasan. Lalu yang kedua ada kecepatan objek pemantul. Jika objek-objek bergerak dalam suatu kanal radio, maka akan terjadi pergeseran Doppler yang lebih besar dibandingkan ms. Jika pergeseran Doppler ini lebih besar dari ms, maka akan mendominasi small scale fading. Lalu yang ketiga ada lebar pita transmisi sinyal. Nah, pita frekuensi yang relatif lebih lebar dibandingkan bandwidth kanal akan mengalami frekuensi selective fading. Nah, lalu yang nomor 3 itu apa yang dimaksud dengan flat fading dan selective fading. Untuk flat fading sendiri itu mempengaruhi semua frekuensi dan amplitudo. Jadi ketika multipath terjadi, sinyal berubah ke dalam naik turun selama periode waktu tertentu dan bergerak dari waktu posisi ke posisi lain. Nah, untuk selective fading itu merupakan sinyal yang diterima mengalami
distorsi dan distorsi yang disebabkan oleh sinyal yang berbeda, sehingga menimbulkan dispersi waktu dari simbol yang ditransmisikan. Perbedaan waktu tunda dari simbol-simbol ini mengakibatkan interferensi antara simbol atau ISI. Sekian untuk nomor 2 dan 3, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Banda. Terima kasih. Ya, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada isi atau intersimbol interference, yaitu distorsi sinyal dalam telekomunikasi. Salah satu atau lebih simbol dapat mengganggu simbol lain yang menyebabkan noise atau sinyal yang kurang dapat diandalkan. Seperti namanya, yaitu interference, yaitu gangguan intersimbol satu atau lebih simbol. Jadi gangguan intersimbol adalah propagasi multiplet atau frekuensi nonlinear dalam saluran yang memiliki efek kabur atau campuran simbol, dapat mengurangi kejelasan sinyal. Jika interferensi antar simbol ini terjadi dalam satu sistem, maka keluaran penerima menjadi salah pada perangkat keputusan, yang menyebabkan hasil yang tidak menguntungkan yang harus dikurangi seminimal mungkin. Tingkat kesalahannya dari gangguan antar simbol diminimalkan melalui penggunaan teknik pemerataan adaptif dan kode koreksi kesalahan. Dapat dilihat dalam grafik ini, yang A, ini simbol 1 ini yang belum terinterference. Selanjutnya yang B ini intersimbol yang sudah terinterference, maka akan beririsan satu sama lain. Simbol 1 dan simbol 2 itu akan saling konflik, ada gangguan. Nah, tengah-tengahnya ini disebut intersimbol interference. Seperti itu. Selanjutnya ada forward error control atau FEC, yaitu suatu teknik pada proses transmisi di mana data yang akan dikirim dikodekan sehingga error yang terjadi dapat dikoreksi dan dideteksi. Yang dimana ketika data dikirimkan, maka akan melalui proses transmisi. Proses transmisi tersebut, data yang berbentuk bit-bit itu dikodekan, yang namanya decoding. Decode, lalu terus di decoder. Ada encoder, ada decoder. Gitu. Nah, bit-bit redundancy ini ditambahkan pada saat proses transmisi bersamaan dengan informasi. Jumlah bit redundancy sangatlah sedikit dibandingkan dengan informasinya. Penambahan metode FEC berdampak pada link budget sebesar 3-4 dB. Bisa dilihat dalam gambar ini bahwa forward error control encoder data, artinya memeriksa data, mengoreksi data. Lalu ada data mapper, ini namanya transmitter ya, media transmisinya. Lalu ada channelnya, channel di sini ada channel AWGN, lalu ada di Solomon dan lain sebagainya. Lalu data di mapper, dibuka lagi, lalu ada di recorder. Recorder ini setelah di encoder maka akan di decoder, dibuka gitu. Nah, ini yang transmitter, ini bawahnya yang receiver, seperti itu, yang menerima data yang berupa bit-bit tadi. Mungkin sekian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.